ternyata aku keterima pilot cewek sendiri dari 35 orang pilot yang lainnya. Dan qadarullah kebetulan instruktur aku juga setelah pencarian itu berapa minggu meninggal. Aku nggak tahu semenyedihkan apa ya di dalam sana gitu, sampai kondisi instruktur aku itu juga menurun gitu, nggak membaik. 2 minggu setelah pencarian beliau juga meninggal. Pertama kali aku naik pesawat ya sebagai ini ya pengemudinya ya, itu mau justru mau tes. Jadi pas mau masuk sekolah tinggi penerbangan itu untuk jadi pilot itu ada yang namanya tes bakat. Itu dimana orang-orang justru sebelum aku keterima itu kita dilihat dulu ada bakatnya apa enggak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR. Jumpa lagi dengan saya Adistia Sahda di podcast yang penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang pastinya menarik. Podcast yang menghadirkan gagasan dikemas dengan obrolan santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, satu jiwa, satu rasa. Dan jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan Basarnas, langsung call 115 ya, gratis tanpa biaya. Sobat SAR, kali ini kita kedatangan seorang pilot wanita yang sangat cantik, inspiratif, dan sangat luar biasa sekali prestasinya. Penasaran? Simak terus pokoknya podcast ini sampai habis, tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu YouTube channel kita dan nyalakan loncengnya ya Sobat SAR. Langsung saja Sobat SAR, kita sapa dia, Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah. Wah, Mbak cantik banget sih Masya Mbak. Allah, makasih. Masya Allah. Mbak Des juga cantik kok. Masya Allah, selamat datang ya Mbak di podcast SAR Talk. Akhirnya Sobat SAR kita kedatangan seorang pilot cantik yang luar biasa nih. Mbak, kita seneng banget loh Mbak, kedatangan sosok wanita inspiratif yang super banget kayak Mbak. Masya Allah, kayaknya kalau dibilang inspiratif aku kayak terlalu berat deh. Enggak juga aja. Mbak Sarah, saya sebelum kita ngobrol Mbak, saya izin panggil Mbak Sarah. Ini Mbak Sarah atau Kapten Sarah nih Mbak enaknya? Panggil Mbak aja lah, panggil Mbak aja ya. Sebenarnya panggilan Kapten itu atau biasanya di pesawat itu kan ada 2 ya yang duduk nih, kalau orang awam belum tahu, ada yang di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Itu masih sering banget salah penyebutan. Kamu udah pilot belum sih gitu, atau kamu masih kopilot ya gitu. Dua-duanya tuh yang pakai seragam itu pilot gitu, cuma jabatannya beda gitu. Ada yang captain atau first officer atau biasanya disebutnya co-pilot. Tapi dua-duanya pilot. Jadi kalau misalkan ada yang, oh kamu masih co-pilot ya, belum pilot, udah pilot dari dia udah dicetak sebagai pilot di sekolahnya itu ya udah pilot gitu. Cuma ada yang captain, ada yang first officer, tuh masih sering banget salah. Buat para penonton, kesian banget tuh kalau misalkan ada pilot-pilot muda yang dibilang kamu belum pilot ya. Itu kayak teman-teman aku tuh, Cap, tolong ya kalau misalkan diundang atau jadi narasumber kasih tahu kalau kita tuh juga sebenarnya pilot. Aku udah susah-susah sekolah dipanggilnya co-pilot, tapi kan emang co-pilot. Iya, tapi aku juga kan pilot. Iya deh, iya aku bilang gitu. Jadi pilot, dua-duanya pilot. Yang satu sebelah kiri itu bisa dua-duanya captain. Jadi captain, first officer, co-pilot itu jabatannya. Ya alhamdulillah aku udah jadi captain gitu. Tapi ya pilot juga, pilot, captain, udah menjabat sebagai seorang captain gitu. Jadi panggilnya Mbak aja kan lagi nggak pakai seragam. Oke, Mbak Sarah. Mbak Sarah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kami mau nawarin Mbak, minuman favorit Mbak apa Mbak? Kopi. Kopi. Kita panggilin waitersnya untuk bawain kopi khusus untuk Mbak Sarah ya. Mbak Vina. Isi Mbak Adis. Halo Mbak Sarah. Halo. Saya bawakan minum. Maaf Mbak. Oh ya, thank you. Maaf ya panas Sesuai Mbak. pesanan Mbak Sarah. Boleh minum ya? Kopi Boleh, hitam. boleh. Silakan Mbak dinikmati. Thank you.
biar makin santai ngobrolnya. Saya permisi ya Mbak Adis. Ya. Makasih ya, Vin. Seger Pas ya? banget. Ini minuman kalau di pesawat kan kalau terbang pagi, terbang subuh jam 3 subuh udah dijemput gitu ya. Awalnya aku nggak suka kopi, tapi karena rutinitas dan aktivitas kayak gitu yang harus bahkan aku pernah terbang antar negara, jadi terbangnya itu jam 12 malam, jam 7 baru landing. Mau nggak mau order kopi sama flight attendant-nya, jadi ketagihan sampai sekarang yang namanya kopi sampai di rumah. Wah, menarik banget. Jadi udah nyobain berbagai macam kopi ya? Alhamdulillah udah kopi. Jadi kalau kayak, tapi paling enak kopi Indonesia deh. Iya. Di kopi mana Mbak? Flores. Aku Flores, suka ya? kopi daerah-daerah timur itu lah, enak-enak. Tapi paling suka dibikin apa namanya, ala americano atau dicampur Enggak, sama aku susu? suka kopi hitam asli. Hitam pahit. Tiap hari berapa kali Mbak ngopi? Sekarang karena kemarin aku hamil terus kayak harus ngurangin kafein dari dokter, sebenarnya udah nggak boleh kopi banget sih gitu ya, karena aku kopinya hitam gitu ya, kopi hitam banget gitu, dan itu sebenarnya bagus, sehat buat jantung, lebih bagus malah dibandingkan yang dicampur susu atau ada gulanya gitu. Tapi karena aku ada penyakit mah, jadi harus ngurangin kafein. Yang tadinya bisa 2 atau 3 gelas, atau bahkan kalau terbang berhari-hari gitu bisa 4 sampai 5 gelas sehari, ngalahin air putih. Jadi dokter udah marah banget. Kalau bisa jangan ngopi dulu gitu sekarang. Cuma ya karena belum bisa sesignifikan itu ngurangin ini, di sehari 1 kali di rumah. Wah Mbak, menarik banget sih. Full Full. hitam kayak gini. Tadi Mbak sempat spill tentang jam terbang Mbak. Nanti kita akan bahas di tengah-tengah perbincangan Masih jauh ya kita perjalanan, ya, Mbak ya. Boleh ya? perjalanan flightnya. Jadi penasaran loh Mbak. Boleh Tapi dong. sebelum kita ngobrolin ke situ, boleh nggak sih Mbak di spill ke Sobat SAR nih tentang Mbak asalnya dari mana, keluarganya dari kota mana gitu, boleh Mbak? Boleh. Jadi kayak perkenalan diri nih? Iya. Oke. Hai sobat, panggilnya sobat apa sih? Sobat SAR Mbak. Sobat SAR. Sobat Sarah lo, saya Sarah Widianti Kusuma, nama panjangnya. Biasanya orang-orang panggil aku Sarah. Terus aku lahir di Bandung. Usia nggak usah lah ya, ntar pokoknya kelahiran 80-an lah. Itu gen apa tuh? Gen Nggak tahu. bukan anak milenial deh pokoknya. Aku seorang istri dari 3 orang anak. Sehari-hari kalau nggak terbang ya di rumah ngurus suami dan ngurus anak-anak juga. Aku juga punya bisnis kecil-kecilan lah, tapi insya Allah mudah-mudahan jadi besar. Katanya kalau ngomong nggak boleh bisnis kecil ya, harus bisnis besar. Apalagi ya, aktivitas aku kebetulan maksudnya sekarang aku lagi vakum dulu di dunia penerbangan. Aku lagi nggak aktif terbang karena baru punya newborn, usianya 3 bulan. Jadi aku masih di rumah aja. Aku aslinya Bandung, tapi udah dari SMP di Tangerang, dari umur 3 bulan sampai TK aku tinggal di Pulau Biak di Papua. Pernah dengar nggak? Pernah kesana juga Mbak? Oh pernah, iya aku di Biak. Terus pulang ke Bandung beberapa tahun, 2 tahun, terus stay lama di Tangerang sampai sekarang, nikah sama orang Tangerang juga, tinggal di Tangerang. Udah deh. Jadi masa kecil Mbak di Bandung ya, lama ya? Di Bandungnya justru malah nggak lama, yang lama ya di Tangerang. Oh, terus kalau di Biak kan dari umur 3 bulan sampai TK itu. Ada Mbak makanan favorit Mbak selama Mbak tinggal di Biak atau di Bandung? Papeda. Papeda. Aku sudah suka papeda, kuah, ikan di sana tuh kan enak-enak ya, fresh banget gitu. Iya. Dan ibuku sering banget bikin papeda sama kuah kuning gitu, ikan, berbagai macam ikan. Yang sedapatnya bapakku bawa pulang gitu, itu udah deh dijadiin kuah asam-asam gitu pakai papeda. Aduh jadi ngiler. Jadi kangen masakan ibu ya. Iya, udah jadi istri masaknya sendiri. Biasanya dimasakin mama. Pilot cantik ini juga bisa masak Mbak? Ya lumayan lah, nyuri-nyuri resep dari ibu. Kalau pesan-pesan yang paling diingat sama Mbak Sarah, ada nggak Mbak dari orang tua yang sampai sekarang masih Mbak pegang gitu? Pesan dari orang tua yang sampai sekarang ya? Iya. Kalau pesan sih nasihat mamaku tuh banyak ya. Mungkin kalau 1 hari 24 jam, kayaknya 24 jam lebih tuh mamaku nasehatin terus. Cuma yang paling berkesan sama aku itu adalah dimanapun kamu berada, kamu harus jadi orang baik. Dan kalau orang jahat sama kamu, jangan pernah dibalas jahat sekalipun juga. Karena
bahkan doa terburuk pun yang kamu lontarkan untuk orang lain, meskipun kamu dalam kondisi sakit hati, itu akan melukai kamu pada akhirnya gitu. Jadi dimanapun aku nggak pernah ya karena itu dari kecil ibuku ngomong kayak gitu, sampai aku berumah tangga pun, sampai aku punya anak lagi pun gitu, itu pesan yang paling berkesan buat aku gitu, dan bisa diaplikasikan di mana aja, mau jadi pilot, mau jadi businesswoman, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi seorang guru, itu pesan yang bisa diaplikasikan kapanpun. Ya, setuju banget sih Mbak. Tadi Mbak cerita sedikit kan tadi di awal tentang perjalanan Mbak jadi pilot Mbak. Tiap hari minum kopi, apalagi kalau berangkat pagi gitu. Boleh nggak Mbak di-share ke Sobat SAR perjalanan karir Mbak Sarah sampai akhirnya jadi pilot wanita yang berhasil menyandang gelar kapten nih. Gimana ceritanya kok bisa Mbak Sarah tertarik masuk ke dunia penerbangan Mbak? Tertarik awalnya. Jadi aku cerita pada awalnya nih ya, sebenarnya aku malah nggak tahu banget gitu tentang dunia aviasi, meskipun ayahku tuh seorang engineer pesawat, teknik pesawat gitu, dia punya background aviasi gitu. Tapi hobi aku tuh justru dulu modeling, musik, di entertain lah gitu. Sampai SMA, ketika itu karena waktu aktivitas di SMA-nya aku masih suka ikutan modeling kayak gitu-gitu, jadi ketika aku lulus SMA itu juga masih kayak jadi apa ya gitu, masih belum ada bayangan yang pasti. Setelah lulus itu mau kuliah di mana juga belum tahu, profesi apa yang mau aku ambil juga aku belum tahu. Aku hanya suka musik waktu itu. Terus tapi ibuku tuh juga kayak apa ya istilahnya ya, nggak punya pengetahuan ya untuk anak aku tuh mau jadi apa ya gitu ya, karena kebetulan ya saat itu kondisi ekonomi keluarga aku tuh lagi nggak stabil. Jadi ibu dan bapak kayak sibuk untuk mengurus perekonomian keluarga gitu. Jadi akunya juga kayak belum ada arah dan tujuan mau jadi apa waktu itu. Terus akhirnya aku cuma ikut kayak kontes-kontes Indonesian Idol, terus boleh sebut merek nggak sih? Yang ntar di ini aja ya. Terus jadi cover majalah kayak gitu, modeling gitu. Terus tapi kan lo harus kuliah SAR gitu ya. Aduh, gue nggak mau ngambil jurusan apa ya gitu, nggak tahu. Sedangkan waktu itu aku kayak ya udahlah pengen jadi dokter gitu. Aku sampein itu ke ayah. Terus ayah bilang ya udah gitu, terserah kamu gitu. Terus udah gitu aku ngambil dulu tuh namanya SPMB ya, saringan penerimaan mahasiswa baru ya, yang subsidi kan, yang beasiswa. Gagal akhirnya mau nggak mau kan harus ngambil kuliah yang swasta tuh. Karena perekonomian ayah ibuku lagi kurang mencukupi ya saat itu gitu untuk aku kuliah. Akhirnya aku nggak bisa tuh kuliah waktu itu di universitas swasta. Ayahku cuma ngasih saran gini waktu itu, cuma sekali aku inget banget ngomong, kamu kenapa nggak jadi pilot aja kak, katanya gitu kan. Aku anak pertama 4 bersaudara. Pilot, apaan tuh pilot, aku bilang gitu. Karena ayahku tuh sekolahnya di sekolah penerbangan Indonesia yang disubsidi pemerintah, tapi beliau ngambilnya teknik mesin gitu. Tapi dia tahu di situ ada jurusan pilot. Terus, iya kamu sekolah di waktu itu namanya PPI kalau nggak salah ya, Sekolah Penerbangan Indonesia lah. Karena namanya berubah-ubah. Kalau waktu zaman aku tuh namanya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Terus, ya di sana disubsidi pemerintah. Papa tuh nggak bayar sama sekali katanya, malah dikasih uang jajan katanya gitu. Aku tuh sampai maunya gratisan aja nih gitu kan. Ya udah, cuma sekali ngomong gitu aku tahu gitu, cuma ke masuk gitu di memori aku kalau ayah ngomong kayak gitu kan. Tapi aku karena nggak tahu dunianya, karena nggak tahu jadi nggak suka kan. Tak kenal maka tak sayang, jadi aku nggak mau masuk situ gitu. Terus aku masih ngejalanin itu tuh casting kayak gitu kan, gagal terus kayak semacam gak ada restu gitu ya dari Tuhan buat aku menjalani profesi modeling dan lain-lain gitu kan.
Terus akhirnya aku mikir, tapi kan gue harus kuliah ya, gue harus sekolah, aku harus punya pendidikan, aku bilang gitu. Nekat tuh aku ke Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia itu sendirian, tanpa diketahui orang tua. Naik motor ke sana, dan itu pas banget hari terakhir pembukaan. Hari terakhir banget, itu udah mau tutup. Aku tuh datang ke sana tuh siang jam 3, dan tutupnya jam 5. Wow. Terus udah gitu ya, dengan modal nekat, nggak tahu apa-apa, datang ke sekolahnya yang jauh banget dari kota Tangerang. Terus udah gitu ininya juga kayak penampilannya tuh masih apa ya, kayak lapangan gitu, serem banget deh, kayak belum banyak bangunan gitu. Terus aku daftar ke sana, itu sekolah apa aku juga nggak tahu. Aku sampai nanya, "Bu, saya mau daftar, jurusan apa?" katanya. "Jurusan apa ya, Bu, yang ada ya?" aku bilang gitu. Terus dikasih formnya, ini jurusannya ada ini. Tapi belum ada jurusan pilot waktu itu. Aku lulus SMA 2005. Terus pas dilihat jurusannya ada 4 atau 5, aku lupa deh. 1 teknik pesawat, yang kedua manajemen bandar udara, yang ketiga apalah gitu. Pokoknya semuanya tentang aviasi, tentang penerbangan. Terus teknik pesawat, aku mikir itu kan kayaknya didominasi laki-laki ya gitu kan. Coba di situ ada pria atau wanita gitu. Terus manajemen, aduh aku kayak bosen duduk di meja aja gitu, kayak lebih suka aktivitas lapangan gitu kan. Ya udahlah, aku coret yang teknik pesawat karena kan pria dan wanita, yang aku lihat kriteria aku semuanya masuk di situ. Cuma di situ ada pembayaran, aku ingat banget bayar 50.000 dan bayarnya harus ke bank. Belum sistem kayak sekarang kan, ada M-Banking, ada ATM gitu kan. Tapi harus kan ke bank. Udah limit tuh waktunya tuh. Iya, aku sampai ibunya bilang, "Dek, ini udah mau tutup loh," katanya gitu. Dan itu aku bener-bener sendirian, gak ada yang daftar, gak ada orang, gak ada sama sekali. Terus tutup jam berapa, Bu? Jam 5. Aduh, Bang, ini harus di bank ya, Bu? Iya, katanya gitu. "Bu, boleh nggak, Bu, saya ambil dulu formulirnya. Kalau bayar ke Ibu bisa?" "Ya nggak bisa, ini harus lewat bank," katanya gitu kan. "Duh, gimana ya, Bu, tolongin saya deh, Bu," saya bilang gitu. "Saya bakal bayar ini di bank," aku gituin kan. "Bang, kayaknya juga udah tutup kalau misalkan saya bayar sekarang." Terus dia bilang, "Ya udah, nanti kalau kamu ambil aja formnya, nanti kamu kasih ke rumah saya beserta bukti pembayaran," dia bilang gitu. Baik banget ibunya waktu itu, aku sampai lupa ibu siapa. Terus karena pegawainya kebetulan tinggal di deket sekolah itu. Iya, di STPI itu. Iya, ada komplek perumahan untuk pegawai-pegawai situ. Ya bener aja, aku ke bank tuh, banknya tutup, baru bisa besoknya aku bayar dan aku langsung ke STPI lagi, aku daftar. Itu ada prosesnya dengan apa namanya, aku bener-bener sendiri, nggak ada tuh teman SMA yang bareng sama aku kayak gitu, tetangga atau teman-teman aku tuh nggak ada yang bareng ikutan sama aku. Jadi aku bener-bener daftar sendiri sampai segala prosesnya tuh aku kaget gitu, karena beda ya sama kayak universitas gitu yang cuma tes sekali gitu udah gitu. Jadi ada tes akademi, ada tes interview, psikotes, kesehatan, ada 5 tes kalau nggak salah, sampai ada tes kesemaptaan namanya kayak tes fisik, disuruh lari berapa kali lapangan bola gitu. Nggak kebayang ya sebenarnya. Aku kan kaget ya. Untungnya waktu di SMA tuh aku aktif paskibra, basket gitu-gitu. Ya udah kayak gitu aku jalanin, dan sistemnya sistem gugur gitu. Jadi sistem pertama tes akademis, kalau nggak lulus ya udah nggak, kalau namanya nggak ada di papan buat besoknya gitu, ya udah berarti kamu gugur. Aku jalanin semua sampai akhir, sampai ketika aku di interview sama ternyata dosen bapak aku sendiri waktu dulu. Dan ayahku tahu akhirnya aku daftar itu karena dosennya yang menghubungi ayah. Jadi pas pulang, "Kamu ternyata daftar STPI ya?" Karena aku gengsi ya. Waktu itu dibilang, "Kamu masuk sekolah penerbangan aja?" "Enggak, aku nggak mau," gitu ya. Karena aku gengsi. "Enggak, aku nggak daftar," aku bilang gitu. Terus "Iya, besok papa anterin ya." Nggak usah," aku bilang gitu. Malu karena aku gengsi. Terus udah gitu sampai akhir aku tes, tinggal ada namanya pantuhir, pantauan hasil akhir. Aku udah pede kan, lulus nih kayaknya nih gitu. Ternyata nggak lulus. Itu kayak rasanya down banget ya, karena tesnya itu kan panjang ya. Orang-orang udah masuk kuliah, itu tuh kita masih ngejalanin proses tes itu. Berapa bulan tuh, Mbak? 6 bulan kayaknya. Oh, lama juga ya? Lama. Itu kalau yang buat jurusan pilot nanti ada lagi, tahun depannya aku coba lagi, itu hampir setahun.
Jadi udah 2 semester ya kalau kuliah ya, itu kita masih ngejalanin proses tes di Curug itu, di sekolah tinggi itu. Ya udah, terus ternyata gagal. Aku down banget, rasanya berat banget. Sampai karena apalagi waktu itu kan teman-teman udah kuliah gitu ya, terus aku kayak kayak ngerasa hopeless banget lah gitu ya, sampai nggak ngejalanin aktivitas apa-apa. Terus waktu itu tuh ibuku tuh punya kayak warung kecil, bener-bener warung kelontongan yang kecil banget gitu di rumah, yang jual kopi, jual rokok gitu, jual snack-snack gitu. Aku jagain warung ibuku itu. Terus ngelihat di koran, salah satu koran gitu, terus di situ ada lulusan diterima lulusan SMA buat kerja. Aku juga nggak tahu tuh kerjanya kerja apa, pokoknya lulusan SMA aja. Aku daftar di situ. Terus ternyata untuk jadi sales promotion girl, keterima. Jadi setahun itu aku jadi sales promotion girl untuk dapetin uang supaya aku bisa kuliah. Ada pertanyaan lagi nggak? Apa mau aku habisin ceritanya sampai habis? Boleh Mbak, jadi penasaran. Terus habis jadi SPG selama setahun, akhirnya kuliah di mana Mbak? Ada di salah satu universitas swasta di Jakarta. Aku ngambil jurusan public relation. Kerja sambil kuliah capek banget. Di situ aku kayak, gue pengen daftar sekolah yang kemarin aja deh gitu. Padahal aku juga nggak tahu sekolahnya kayak gimana, cuma kayak ngerasa ntar kan dibayarin pemerintah gitu kan. Terus kan aku udah tahu tesnya kayak gimana gitu. Jadi balik lagi daftar ke STPI itu? Ya pas di kampusku itu ada cowok gitu yang aku cerita tahun lalu, aku maksudnya kan harusnya udah masuk tahun lalu nih gitu. Aku cerita aku sebelumnya daftar di sekolah ini gini-gini gitu kan. Sekolah tinggi pilot ya katanya. Gue mau masuk sana tuh kata dia gitu waktu itu. Dia cowok. Dia emang cita-citanya pengen jadi pilot waktu itu. Lo daftar apa jadi pilot kata dia gitu kan. Kok orang-orang pada ngomongin pilot sih, aku bilang gitu. Bokap gue ngomongin pilot, lo ngomongin pilot, aku bilang gitu. Emang sekolah apa sih sebenarnya gitu kan. Aku juga belum ngulik lagi gitu tentang sekolah itu. Terus emang sekolah pilot terkenal katanya gitu di Indonesia. Oh gitu, aku bilang gitu kan. Jadi penasaran kan aku kan. Dia bilang gini, gue mau daftar kata dia. Emang lagi buka lagi ya? Aku bilang gitu. Jadi aku tuh taunya juga dari dia. Kayak ada aja gitu jalan Tuhan tuh kayak buat berkomunikasi atau ada info gitu tentang sekolah itu. Karena aku sempat ngekos, jadi aku jarang ngobrol atau berkomunikasi lagi sama orang tua aku gitu. Jadi aku juga gitu, bahasa Sundanya itu ujuk-ujuk, aku daftar lagi tuh ke Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia itu bareng temanku itu, yang satu kampus itu. Pas ngedaftar ada jurusan pilot kebetulan. Sebelumnya padahal belum ada ya? Belum, yang 2005 itu belum. 2006 buka. Daftarlah pilot karena di situnya pria dan wanita. Temanku ngomong gini, lu daftar aja jadi pilot kata gitu. Emang boleh, aku bilang gitu. Kan ini ada tulisannya pria dan wanita. Terus dalam hatiku juga, lah kemarin juga lo daftar teknik pesawat juga itu kan profesi cowok ya gitu kan, lo daftar gitu. Oh iya, ya udah. Akhirnya daftar lah pilot itu kan. Terus bareng sama temanku itu dan yang bagian administrasinya ibu yang sama. Terus kata ibunya, masih inget? Iya, karena kan mungkin masuk memori dia juga ya kondisi seperti itu kan lagi jarang nggak ada orang sama sekali gitu kan. Momennya tuh mungkin kayak langsung masuk ke memori ibu itu gitu. Karena aku juga sampai sekarang inget banget kalau ngelihat muka ibunya, inget banget namanya lupa. Terus Neng katanya, udah daftar pilot aja juga kata dia gitu kan. Emang boleh ya Bu? Iya boleh katanya. Ini kan pria dan wanita, orang instrukturnya aja ada yang pilot katanya. Ya yang pilot gitu ya, perempuan. Oh iya Bu, ya udah aku cobalah. Tesnya sama kebetulan gitu, dan aku juga sambil kayak beli buku matematika yang buat tes gitu tuh, buku kayak seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu, karena memang dari sana kurang lebih itunya sama. Ya udah, karena udah pernah tahu tes akademis lulus, interview lulus, psikotes lulus gitu. Terus apa lagi, tes kesehatan lulus gitu kan, sampai lari-lari juga karena aku udah tahu mau tes fisik lagi nih, aku sampai lari terus kan, lulus push up, sit up kayak gitu-gitu. Sampai akhir itu kayak
ternyata ada perempuan juga yang daftar. Ada perempuan juga yang daftar, ternyata cuma berdua perempuannya di ribuan laki-laki. Terus ada isu-isu gitu kan, ini mah yang lolos perempuannya cuma satu atau gitu. Ya aku udah ngedown, kayaknya nggak lulus lagi nih gitu kan. Ya udah deh, aku pergi ke Bandung sambil nunggu hasil hasil kuliah tetap jalan yang di PR. Enggak, karena pas lagi kuliah aku lagi fokus untuk ngejalanin tes di Curug. Sampai nilai IPK-nya tuh 1,1 masuk ke IP ya. Iya, nggak pernah masuk. Terus ayo udah ntar kalau nggak lulus di Curug, aku mikir ya udah ambil semester pendek ntar kuliah lagi gitu. Tapi yang pasti kerja aku sebagai sales waktu itu aku resign, aku berhenti. Ada tabungan ya buat biaya akomodasi selama buat tes. Terus aku ke Bandung buat ngelamar kerja lagi tadinya di Bandung, karena waktu jadi sales itu kebetulan di Tangerang. Kayak gue nggak mau di Tangerang dulu nih gitu, karena udah gagal berkali-kali ya, kayak aku pengen keluar kota gitu. Di Bandung ada nenekku kebetulan, jadi waktu aku di Bandung tiba-tiba ibuku telepon, "Kak tolong pulang, kenapa mama sakit?" gitu kan. Pas aku pulang ternyata ada surat edaran itu, dulu hasil pengumuman itu pakai kertas, "Kamu lulus." Wah itu rasanya lulus gitu kan, jadi pilot gitu, kayak masa sih gitu. Oh ya udahlah, oke. Ya udah dijalanin aja. Persyaratannya tuh nggak boleh bawa sabun, cuma boleh bawa sabun batang 1, nggak boleh bawa baju aneh-aneh. Terus ini sekolah apaan sih, rambut harus pendek, aku rambut panjang. Dan jadi sales itu kan maaf ya dandan kayak gitu ya, menjaga penampilan gitu. Di situnya tuh bedak aja nggak boleh, odol 1, sikat gigi 1 gitu. Terus mikirnya sekolah apaan, underwear 3 apa gitu. Banyak syaratnya ya. Banyak banget. Ayahku tuh nggak mau ngasih tahu kalau sekolahnya tuh ternyata wow gitu. Biar aku nggak shock kali ya. Terus dari rambut panjang sampai harus potong pendek kayak cowok-cowok gitu yang pendeknya super pendek. Terus sampai ini beneran nih gitu kan. Tuh pas potong rambut aku nangis karena rambutnya panjang banget gitu kan. Aku potongnya tuh kayak bertahap dulu. Masuknya masih tanggal sekian. Oh ya udah 2 minggu lagi ya, ntar aja deh gitu. Segini dulu deh potongnya deh. Segini dulu deh, segini sampai pendek banget gitu pas mau masuk. Ya udah ternyata tuh pas masuk baru nyampe gerbang sekolah, ya orang tua nggak boleh anter ya, cuma di sini aja ya katanya gitu kan. Ya, terus bawa koper kan gede lumayan. Ya jalan jongkok ya, jalan jongkok. Ini sekolah apa gitu kan? Ya udah di jalan sambil jalan jongkok bawa koper. Sedangkan pakai rok. Roknya udah dibagiin seragam, jadi suruh jahit modelnya begini gitu, dikasih standar. Pakai rok jalan jongkok, ya ampun udah gitu kan udah jalan jongkok. Itu lumayan lah, berapa kilo ada ya? Bawa koper lagi. Kilo kali ya. Untung aku bawa kopernya bukan koper roda. Aku ngeliat yang koper, kalau koper yang travel yang bahannya kanvas gitu lah. Enteng ya. Kalau yang roda tuh kan bebannya berat ya. kosongnya aja udah berat banget ya. Terus aku ngeliat gitu yang bawa roda kayak syukurin lebih berat loh gitu. Gue cuma segini gitu kan. Tapi tetap aja beratnya Pak, karena ada hiburan dia ketawa-ketawa. Terus yang lain malah yang cowok-cowok, udah ketawa-ketawa. Cowok kayaknya hobinya ketawa ya, kayaknya ada yang lucu, nggak lucu aja jadi ketawa. Jadi ya udah aku kebawa ketawa. Yang tadinya pengen nangis, mereka pada ketawa, ya udah aku ikutan ketawa. Terus ternyata aku keterima pilot cewek sendiri dari 35 orang pilot yang lainnya. Oh, keren banget. Pas masuk semua, karena ya yang bisa ngebedain kita antara rok sama celana panjang aja, karena rambutnya kan pendek semua. Oh enggak, sorry yang cowok. Waktu itu belum botak, masih ada rambut. Baru besoknya malam set dipangkas langsung botak semua. Mungkin dia lebih depresi daripada gue. Rambutnya langsung botak semua. Itu yang ngebedain. Berapa tahun sih Mbak proses belajarnya itu? Dari 2 tahun. Oh 2 tahun. Proses belajarnya 2 tahun. Aku masuk 2007 bulan Januari, lulusnya Maret 2009. Lumayan ya. Begitulah proses masuknya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug. Kita nanti akan ngobrol lagi Mbak. Tapi sebelumnya Mbak Sarah nih punya cita-cita apa sih Mbak? Cita-citanya yaitu model jadi penyanyi. Entertainment. Aku hobi nyanyi dulu ya. Sekarang masih suka nyanyi nggak Mbak?
di kamar mandi terus diprotes sama anak ibu, ngapain nyanyi di kamar mandi katanya. Kalau lagi jadi pilot bisa sambil nyanyi nggak sih? Bisa sih. Malah kadang-kadang kalau lagi ya itu terbang terus kita stay di beberapa kota kan, nggak ada yang nggak pulang dulu gitu kan, ya udah kita hiburan, ayo kita nyanyi gitu, nyanyi, datang jalan-jalan gitu dulu. Mbak Sarah menarik banget ya. Oke, sekarang kita ngomongin lebih lanjut tentang aktivitas Mbak Sarah waktu jadi pilot wanita dan kesibukan saat ini menjadi seorang ibu rumah tangga yang juga inspiratif banget nih ya Sobat SAR. Boleh dong diceritakan ke semua Sobat Podcast SAR Talk, Mbak, gimana sih rasanya jadi seorang pilot wanita yang berhasil menyandang gelar kapten nih tadi, Mbak? Udah Masya Allah, kalau diingat-ingat lagi, di recall lagi tuh perjuangan yang kalau bisa diomongin tuh enak apa sih bahasanya tuh, diceritain doang, tapi kalau diulang nggak. Aku lulus dari Curug 2009, terus langsung keterima di salah satu maskapai BUMN di Indonesia di tahun yang sama, akhir tahun, jadi pilot maskapai BUMN sampai tahun COVID tuh 2000 berapa ya? 2021 ya? 2021 aku resign. 2021 aku resign, pensiun dini karena COVID. Kalau jadi captain tahun 2018. Pengennya sih ngerasain jadi captain sampai kapanpun gitu, sampai sekarang juga kalau bisa pengennya gitu. Tapi perjalanan jadi captainnya, jadi berarti aku dari first officer itu 2010 lah rilis sampai 2018, 8 tahun, terus 3 tahun jadi captain. Itu kan sebenarnya gelar jabatan lah ya kasarannya, tapi alhamdulillahnya profesi itu nggak ada matinya gitu. Kapanpun kalau misalkan aku mau join lagi, aku mau terbang lagi, aku mau aktif lagi tuh, selama kondisi fisik kita sehat, insya Allah gitu bisa untuk aktif terbang lagi. Jadi kalau diingat-ingat jangankan jadi captain ya, jadi first officer, jadi pilotnya aja tuh perjuangan yang, apalagi aku minoritas ya, sendiri waktu itu. Inget banget setiap jalan sendiri di lorong sekolah tuh nangis. Kenapa? Ya karena seberat itu perjalanannya. Karena waktu pas gabung kan, jadi kita tuh ada 2 dormitory nih, 2 barak, yang perempuan sama yang laki-laki. Kita ketemunya di tengah-tengah untuk menuju ke kampusnya, ke tempat belajarnya. Nah, selama jalan dari lorong ini, karena berpisah sama mereka kan, kalau ada mereka tuh ya bisa lucu-lucuan gitu, ketawa-ketawa. Pas sendirinya tuh kok kayak berat ya, padahal tuh jaraknya tuh sedikit lah, sampai bisa aku ketemu lagi sama namanya itu Taruni ya, yang siswa-siswa perempuan yang jurusan lain. Ada air traffic controller, banyak perempuan gitu. Tapi untuk pilotnya itu sendiri, waktu itu aku cuma sendiri, nggak ada senior, nggak ada junior waktu itu, jadi benar-benar sendiri. Aku ngerasa apa ya, sebenarnya sih sedihnya tuh karena sendiri aja sih. Kalau lagi sama teman-teman ya happy aja gitu ya perjalanannya gitu, karena menurut aku seberat apapun masalah, seberat apapun beban hidup tuh kalau sendirian berat banget. Jadi bukan karena profesi pilotnya, tapi karena sendiriannya waktu itu. Andai kan aku mungkin ada teman 1 atau 2 gitu ya, ya mungkin nggak seberat itu rasanya gitu. Sampai akhirnya aku keterima di airlines juga, aku sendiri waktu itu, karena nggak ada teman sangkatan, nggak ada yang deket waktu itu, maksudnya yang jaraknya deket adanya waktu itu senior udah jauh banget, udah 10 atau 15 tahun di atas aku. Jadi nggak ada tempat berbagi meskipun ada teman-teman yang cowok, karena waktu itu namanya juga kodrat perempuan ya, lebih banyak air matanya, yang isi hormon itu yang menghasilkan air mata. Jadi pas ketemu sama mereka terus aku sedih kan, karena ya gue tadi gini gitu misalnya cerita, terus ngapain sih nangis katanya gitu kan. Itu kan kodrat perempuan ya, karena biasanya cerita terus hal sedih nangis gitu. Semenjak digituin sama teman cowok aku, terus aku langsung berhenti nangis, langsung gitu muka aku gitu banget. Nah sekarang gua nggak akan nangis lagi gitu. Oke. Kayak nangis tuh kayak hal memalukan lah gitu. Beratnya ya itu, kita seperti melawan kodrat. Coba kayak kalau berasa jalan di arus sungai yang deras banget ya, terus kita ngelawan itu yang berat. Berada di
profesi yang minoritas, di lingkungan yang minoritas, itu berat buat aku. Dan aku percaya sih siapapun yang mau itu laki-laki atau perempuan ya, yang bekerja di dunia yang minoritas itu pasti berat. Gitu. Setuju Berat sih. untuk melawan, karena aku pengen tetap kodrat aku gitu, aku pengen tetap jadi perempuan, nggak mau jadi laki-laki, karena yang sebelumnya itu adalah pilot-pilot perempuan yang tough, yang berubah jadi tomboy, yang maskulin gitu. Kalau aku ya gue bisa nerbangin pesawat, tapi gue pengen tetap penampilan gue jadi kayak Sarah gini gitu. gini. Gue tetap perempuan, itu berat. Mungkin akan lebih mudah kalau aku ngikutin arus, berubah jadi tomboy, berubah jadi nggak mau nikah, nggak mau punya anak, mungkin lebih gampang, mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi ya melawan arus itu berat buat aku. Itu beratnya jadi seorang pilot, mau dari awal jadi co-pilot atau sampai jadi captain, itu hal terberat. Saat Mbak Sarah ini memutuskan berkarir di dunia penerbangan nih, gimana sih caranya Mbak Sarah untuk meyakinkan orang tua bahwa pilihan Mbak Sarah ini benar-benar yang Mbak mau? Apalagi kan profesi sebagai pilot ini punya resiko yang sangat tinggi ya, dan Mbak tadi sering bilang kalau Mbak berada di minoritas gitu. Awalnya waktu itu tahun 2005 atau 2006 ya, pas lagi ada kejadian pesawat jatuh waktu itu ada. Ibuku sempat ngedengar berita dan itu ibu tuh khawatir banget ya gitu. Cuma karena ayahku dari dunia aviasi juga dan ibuku juga kenal rekan-rekan yang ada di dunia aviasi gitu ya. Jadi waktu di Biak itu kan ayah teknik pesawat di salah satu maskapai penerbangan. Jadi karena di Biak itu lingkungannya kecil, jadi kayak ada istri-istri teknik juga berteman dengan istri-istri pilot juga. Jadi mungkin ibuku juga udah kurang lebihnya tahu ya dunia pilot itu seperti apa gitu dari istri-istrinya. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, aku bersyukur banget gitu berada di lingkungan keluarga yang open minded gitu. Buat ibuku malah justru sebelum tahu aku sekolah pilot itu dia bilangnya gini, kamu kalau jadi perempuan meskipun kamu kodratnya akan melahirkan, akan hamil dan kamu harus mengurus anak gitu ya, kamu tetap harus berkarya. Ibuku dulu bilang kayak gitu. Jadi itu jadi pelajaran banget gitu buat aku bahwa ya aku harus berkarya gitu. Makanya waktu aku lulus SMA aku belum berkarya lah kasarannya, kayak galau gitu, aduh gue harus harus kuliah, harus belajar kayak gitu, harus berilmu gitu, tapi tempatnya di mana nggak tahu gitu kan. Sampai qadarullah Allah mengizinkan aku berada di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia menuntut ilmu jadi pilot. Dan awalnya ibuku ya khawatir gitu, cuma karena itu tadi, karena udah pernah berkomunikasi sama rekan-rekan istri pilot yang lain gitu. Khawatirnya itu juga akhirnya ibuku tuh memahami gitu bahwa resiko tuh di mana aja pasti ada gitu. Dan berita pesawat jatuh waktu itu kan nggak tiap hari gitu kan. Ya mungkin ya pasti memang udah takdirnya Allah pesawat itu jatuh, ya udah gitu. Tapi kan dari ribuan pilot yang meninggal juga nggak banyak gitu. Maksudnya dalam kondisi kecelakaan pesawat ya gitu. Jadi ibu terima dengan besar hatinya gitu ya, kangen-kangen ikhlasin lagi sekolah asrama kayak gitu, wajar lah. Cuma pas tahu pas sekolahnya kayak gitu juga mungkin karena kondisi fisik di sekolah penerbangan itu latihan mentalnya latihan fisiknya cukup berat. Jadi waktu itu badan aku tuh sempat ada yang biru-biru gitu, kayak mungkin kayak peredaran darah yang mampet gitu, jadi kayak kelihatan lebam gitu. Ya. Terus pas di kunjungan orang tua, ada kunjungan orang tua tuh ibuku bilang, "Kak, kamu pulang aja yuk," katanya. Ini badan kamu biru-biru. Ya ini biru-biru kan keseleo, nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu kan. Nangis di situ ya, tapi karena akunya juga nggak patah semangat, ibuku juga ya udah deh, cuma bisa ngirim doa katanya. Nah, pas Mbak jadi pilot nih Mbak Sarah, pernah nggak sih mengalami kondisi kedaruratan baik saat take off atau saat landing gitu Mbak? Alhamdulillah nggak pernah. Tapi ada, maksudnya kalau darurat ya, darurat alhamdulillah nggak pernah. Cuma kalau kayak masalah teknis yang kecil-kecil
Itu sih pernah ada gitu. Cuma karena kita ada prosedurnya kan, ya tinggal diikutin aja standar prosedurnya seperti apa. Alhamdulillah terhandle. By the way aku punya cerita juga pernah berhubungan sama Basarnas tapi nggak sampai kejadian bener-bener dicari SAR sih alhamdulillah. Pas Jadi waktu apa tuh Mbak? aku terbang dari Singapura malam-malam pas take off ternyata jadi kan di sayap pesawat itu ada namanya flap. Flap itu tuh untuk mengangkat yang ngebuka daya. itu nggak sih Mbak? Bukan ya? Yang ngebuka di sayap tapi bukan ngebuka di engine. Iya. Nah yang ngebuka di sayap untuk menambah daya angkat itu fungsinya. Nah itu kalau mau take off tuh semua pesawat pasti ngeluarin itu, ngeluarin flap untuk mengangkat itu tadi pesawatnya. Nah pas sudah di atas itu kan harus ditutup supaya pesawatnya bisa terbang jauh lah gitu. Nah pas mau ditutup nggak bisa. Itu ada hitungannya tuh, ada hitungannya pesawatnya kalau dengan flaps terbuka bisa terbang berapa jauh, ngabisin bahan bakar berapa, seperti itu. Terus kita kan ada prosedur, kita lakukan prosedurnya dihitung-hitung nggak bisa kalau buat nyampe Jakarta. Akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke Singapura itu. Karena Singapura kan trafiknya padat banget. Dan kebetulan aku Singapurnya yang aku lupa nama airportnya, yang bukan seperti Soekarno-Hattanya deh, Halimnya gitu. Kok aku jadi lupa namanya ya. Itu adalah bandara kecil gitulah. Jadi bukan di Changi Airport di Singapura itu. Yang biasa memang buat pesawat-pesawat private waktu itu. Jadi pas mau landing di sana, karena nah kalau mau landing justru si flap ini harus turun semua. Nah, pas mau turun nggak bisa, mau nutup nggak bisa, dia stuck di situ. Jadi pas mau landing dihitung membutuhkan landasan yang cukup panjang. Sedangkan aku mau ke Changi nggak bisa karena trafiknya padat. Ditanya intentionnya apa sama air traffic controller di Singapura, kita bilang flight control problem. Tapi dia pengen intention apa, akhirnya kita declare PAN. PAN itu the urgency call. Urgency itu ya di bawahnya emergency ya. Keadaan darurat tapi yang tidak sampai akan mengakibatkan cedera sama kehidupan nyawa penumpang atau pilotnya atau krunya. Gitu. Dari kita mengeluarkan step PAN, akhirnya disuruh balik lagi ke airport itu di bawah udah akhirnya alhamdulillah kita landing dan selamat, tapi di bawah tuh udah keluar mobil damkar, udah ramai banget dan itu kondisinya lagi hujan. Baru kali itu saya kayak wah mobil damkar Singapura bagus-bagus ya. bukannya takut atau apa karena ya udah mobil damkar bagus-bagus ya gitu, gede-gede keren-keren ya itu sih. Terus akhirnya kita harus report karena kita sudah mendeklar PAN itu ke Basarnas. Ngeri-ngeri sedap ya. Iya sih bener, kalau diingat-ingat ngeri-ngeri sedap nih karena takutnya overrun ya, landing lewat dari batas runway ya itu kan ya bisa mulus, bisa pesawatnya kebakar, bisa pesawatnya kebelah dua atau apa, makanya mobil damkarnya udah standby. Nah Mbak, itu kan banyak banget tombol-tombol ya yang aku lihat tuh di Instagram Mbak Sarah. Banyak banget ini tombol-tombolnya itu ngafalinnya gimana tuh Mbak Sarah? Ya dia paling. Ya masing-masing pesawat beda-beda nggak sih Mbak? Tiap pesawat beda-beda. Beda-beda ya? Tiap pesawat beda-beda. Semakin besar pesawat, semakin canggih pesawat, tombolnya semakin banyak. Ya dia paling mau nggak mau. Gitu. Sebelum jadi pilot, Mbak Sarah takut nggak sih sama ketinggian Mbak? Enggak, alhamdulillah. Oh iya, aku jadi kayak pengen ngasih ini nih ngomong-ngomong ketakutan ya, ngomong-ngomong fobia gitu. Mungkin ya kayak rasa takut itu udah ada dari lahir ya, dari kita kecil gitu. Cuma alhamdulillahnya aku dikasih tahu sama orang tua bahwa kita memang perlu melawan rasa takut itu gitu. Itu kan sebenarnya hanya masalah kita mau usaha apa enggak untuk ngaktifin sistem otak. Yang mana nih yang kita pakai? Makanya kalau pertanyaan, boleh nggak sih perempuan jadi pilot? Boleh banget. Bisa nggak sih? Bisa banget. Cuma masalahnya seberapa mau kamu belajar, melatih dan mengaktifkan otak. Kalau pilot itu kan lebih ke logik, analis ya. Itu sistem otak kiri yang diaktif. Jadi buat perempuan yang pada dasarnya sudah di-create, kebanyakan ya perempuan itu di-create oleh lingkungan, budaya, adat, keluarga, otak kanannya yang aktif, otak kanannya itu otak
emosi, otak rasa, makanya kalau cengeng lo, baperan lo ya. Itu karena kita tuh perempuan tuh lebih aktif otak kanannya. Kalau otak kirinya lebih aktif, mau jadi apa aja, mau jadi pilot, mau jadi astronot, perempuan tuh bisa banget. Bisa banget ya. Mbak Sarah, aku tadi kan sempat bilang ya kalau aku lihat Instagramnya Mbak Sarah, postingan-postingan Mbak Sarah ini banyak sekali orang-orang yang terkagum sama pencapaian Mbak nih. Karena saya setuju banget Mbak Sarah ini sangat inspiratif. Nah, Mbak Sarah kan telah berhasil mematahkan stigma bahwa wanita itu nggak bisa jadi seorang pilot, bahkan nggak bisa jadi kapten, nggak bisa jadi apa tadi astronot gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, pertanyaanku Mbak, pernah nggak mengalami kegagalan Mbak dalam hidup? Boleh gak diceritain sama Sobat SAR selain mungkin yang tadi Mbak spill gagal di tahap teknik mesin pesawat ya tadi ya, mau ke dari gagal masuk mau universitas negerinya udah gagal ya. Banyak sebenarnya kegagalannya. Tapi apa namanya? Ya alhamdulillah aku justru jadi bersyukur gitu dari kegagalan itu. Ya aku ada di fase, bukan akhirnya aku bersyukur aku jadi kapten, tapi aku merasa aku jadi jauh lebih dewasa dalam menyikapi sebuah masalah hidup gitu, karena masalah tuh bukan cuma di profesi penerbangan aja ya, tapi itu juga akhirnya jadi mau nggak mau mengalir gitu ke pekerjaan aku gitu sebagai seorang kapten gitu. Nggak cuma bijak dalam mengatasi atau menghandle sebuah pesawatnya aja, karena sebagai kapten juga kita harus menghandle manusianya juga gitu, ada partner kerja, ada cabin crew gitu kan, ada kru-kru yang lain, staff yang lain gitu. Jadi justru dari kegagalan yang aku rasa waktu awal tuh, dari baru lulus SMA, mau masuk universitas tinggi negeri, qadarullah Allah belum izinkan, mau masuk jadi sudah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia juga qadarullah nggak diizinkan, bahkan sampai ikut audisi nyanyi juga aku gagal gitu. Jadi kayaknya sampai kalau aku mau ingat-ingat lagi tuh, aku kayaknya belum pernah ngadepin sesuatu sebelumnya tanpa gagal dulu. Jadi kayak mau misalkan event aku mau kopi, kayaknya mungkin orang nawarinnya teh dulu ya, enggak, pada gue mesennya kopi. Gagal dulu ngadepin kopinya kayak gitu kayaknya sih. Kalau diingat-ingat sih ya juga ya, aku kayak selalu ngadepin kegagalan dulu. Jadi kalau ditanya sering atau pernah, bukan pernah lagi kayaknya, sering aku ngadepin kegagalan, tapi aku jadi enjoy aja, karena aku percaya dari kegagalan itu ya someday aku pasti ada suksesnya gitu, entah di bagian yang mana. Setuju banget sih Mbak. Jadi setiap orang memang punya jatah gagalnya masing-masing ya Mbak. Bicara tentang kegagalan Mbak, ngomong-ngomong Mbak Sarah ini kan seorang ibu Mbak, dan sering sharing juga ilmu tentang keluarga yang sangat inspiratif nih. Gimana sih cara Mbak Sarah melindungi anak dari rasa gagal Mbak? Karena ibunya sering gagal, jadi buat aku apa namanya, dan apa yang aku alamin itu work gitu ya, penerapannya ke diri aku sendiri gitu. Jadi kayak wah, aku harus nih nge-treat anak-anak aku dengan cara yang sama. Dan kebetulan juga dengan banyaknya ilmu parenting sekarang, buku-buku yang udah beredar, artikel-artikel gitu, kalau dibaca-baca lagi, oh bener, alhamdulillah gitu ya ternyata gitu. Jadi metodenya tuh kalau aku ke anak-anak aku tuh biarin aja. Bahkan aku kan anaknya udah 3 nih sekarang, dan itu tiap hari kerjanya ada aja yang namanya berantem. Aku biarin mereka nyelesain masalahnya sendiri, meskipun mereka kayak teriak yang satu, ibu ini gini, teriak satu, ibu, wah itu suara berapa desibel kayaknya di dalam ruangan itu udah kacau, udah chaos gitu. Tapi aku biarin sampai mereka diam. Terus akhirnya aku kasih tahu gitu, aku lihat juga kan mereka tuh konfliknya apa tuh tadi gitu, masalahnya apa. Tapi aku biarin mereka menjelaskan sambil aku kasih kosakata, bantu mereka untuk menjelaskan masalahnya. Terus aku kasih ininya apa namanya, penyelesaiannya. Kakak begini, adik begini, seperti itu. Bahkan kalau di sekolah pun aku pernah lihat anakku jatuh, dari jauh aku lihat dia jatuh. Ya sudah, aku biarin aja dia. Aku liatin seberapa apa namanya dampaknya gitu ke tubuh dia. Terus oh dia bisa jalan kok gitu kan. Tapi sambil nangis-nangis ternyata luka memang. Ntar nyampe di dekat aku, sampai dia di dekat aku, terus aku lihat, aku juga pura-pura nggak tahu dulu. Terus
aku ngelihat ekspresinya, kakak kenapa gitu kan, terus dia bilang iya aku sedih, kenapa, aku habis jatuh, ibu lihat gitu kan. Jadi memang bicara sama anak-anak itu harus pelan-pelan, karena kosakatanya juga belum banyak. Kenapa gitu satu-satu sampai dia bisa menjelaskan. Sekarang udah lancar banget. Yang kakaknya nomor 1 yang usia 8 tahun tuh kalau ngejelas kayak gitu. Malah kitanya yang ke apa namanya, kepusingan ngedengerin ya. Jadi mereka udah lancar mengekspresikan emosinya gitu, alhamdulillah. Jadi sebagai seorang ibu harus mengerti dulu apa yang karena pengalaman ya. Alhamdulillah. Karena kegagalan itu, makanya aku bersyukur aku pernah dapat kegagalan yang cukup membuat aku akhirnya bisa berpikir gitu, terus apalagi bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Sampai bahkan kan menjadi seorang kapten juga harus ahli dalam mengambil keputusan. Sebuah keputusan itu nggak ada yang benar mutlak, benar atau salah gitu kalau di pekerjaan aku ya. Kayak misalkan nih contoh, cuaca jelek, kita mau terbang dari Jakarta ke Palembang. Palembangnya hujan gitu. Kamu mau balik lagi ke Jakarta atau kamu mau landing di kota yang lain, misalkan yang alternate namanya ya. Destinasi alternatif yang lain gitu. Misalkan Jambi yang dekat gitu kan. Mau landing di Jakarta atau mau landing di Jambi nggak salah. Yang salah kalau landing di yang cuacanya hujan, yang nggak boleh landing gitu. Tapi mengambil keputusan itu ya, akhirnya alhamdulillah dengan ilmu-ilmu yang didapat di dunia penerbangan sebagai pilot atau sebagai kapten itu juga aku terapin gitu di rumah tangga sebagai ibu. Begitupun keduanya. Jadi kalau misalkan bilang cewek nggak bisa jadi pilot, ibu nggak bisa jadi pilot, itu ya udahlah, nggak bisa diomongin aku. Terserah mereka tanggapannya seperti apa, berarti mereka belum cukup data aja untuk bisa sampai membuat statement seperti itu. Yang pasti salah. Ngomong-ngomong Mbak Sarah sendiri pernah nggak sih menghadapi situasi darurat yang pada akhirnya membutuhkan bantuan tim SAR, selain saat Mbak Sarah tadi cerita itu yang penerbangan kondisi penerbangan dari Singapura itu, atau mungkin Mbak Sarah pernah melihat suatu kejadian darurat yang Mbak Sarah menyaksikan secara langsung nih tim SAR melakukan pencarian dan pertolongan, Mbak? Jadi yang waktu ada case salah satu airlines yang 2005-an itu ya tadi. Aku lupa 2000. Bukan. Yang baru-baru ini yang di dekat airport baru take off 10 menit hilang, lost contact. Terus ternyata badan pesawatnya sudah ada di Teluk apa yang Jakarta itu ya, aku lupa deh. Nah, itu kan belum lama nih yang pas pandemi ya. Iya. Gitu. Nah itu kebetulan yang mencari bagian-bagian pesawatnya itu juga salah satunya adalah instruktur dive aku. Jadi aku dulu diving juga. Cuma karena waktu itu aku lagi hamil anak nomor 2. Kalau aku nggak hamil, aku mungkin ikut bantu cari juga gitu. Tapi karena aku hamil, jadi aku nggak aktif, aku nggak bisa ikut dive gitu, nyelam bantu itu. Dan qadarullah kebetulan instruktur aku juga setelah pencarian itu berapa minggu meninggal. Aku nggak tahu semenyedihkan apa ya di dalam sana gitu, sampai kondisi instruktur aku itu juga menurun gitu, nggak membaik. 2 minggu setelah pencarian beliau juga meninggal. Itu sih yang aku pernah alamin. Aku kebayangnya ya gimana yang terjun langsung ya, orang-orang yang ada di Basarnas ini hebat-hebat banget yang melakukan pencarian gitu demi hanya ingin keluarga menunjukkan bahwa anggota keluarganya udah ada atau nggak ada gitu ya. Ya, mengharukan banget ya Mbak ceritanya. Mbak Sarah, boleh sampaikan pesan-pesan ke para rescuer di seluruh Indonesia agar tetap semangat dalam menjalani tugas mulia, Mbak? Makanya tadi aku bilang saya salut dan saya ingin menyampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam gitu, bahwa pekerjaan atau tugas mulia dari Basarnas itu sangatlah nggak mudah ya gitu. Tadi hanya untuk demi memberikan keyakinan bahwa
saudara dari anggota keluarganya itu masih hidup atau enggak gitu ya, hanya untuk memberikan pembuktian kan sebenarnya gitu ya, apakah masih selamat atau tidak gitu. Atau ya kalau selamat syukur alhamdulillah masih bisa diselamatkan, atau kalau tidak pun tetap harus dicarikan gitu sampai jasadnya ada gitu, memberikan pembuktian, memberikan keyakinan kepada anggota keluarga yang ditinggalkan gitu. Jadi tugas yang sangat mulia kalau saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan selalu sehat, berkah pastinya, panjang umur, diberikan kebahagiaan dunia akhirat baik tim Basarnasnya maupun keluarganya karena sudah melakukan tugas yang sangat mulia. Makasih banget loh Mbak. Sama-sama. Ini bikin memotivasi para rescuer di seluruh Indonesia dan juga pastinya sangat menginspirasi untuk Sobat SAR yang nonton podcast ini. Oke Sobat SAR, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi Komen SAR. Nah di sesi Komen SAR ini akan membacakan komen-komen netizen yang ada di media sosialnya Mbak Sarah dan nanti akan dipandu oleh waiters cantik kita Mbak Vina yang tadi bawain kopi itu. Panggil Mbak Vina dulu dong. Kita panggil Mbak Vina dulu. Mbak Vina. Padahal manggilnya pelan apa keluar? Oh, ya bisa diketok-ketok. Mbak Vina. Keluar. Hai Mbak Adis, Halo. Mbak Sarah. Halo. Balik lagi nih saya. Tadi saya dengerin cerita Mbak Sarah dari luar tuh luar biasa, menarik dan inspiratif sekali. Jarang-jarang ya ketemu pilot cantik ya. Luar biasa. Oh ya Mbak, sekarang kita masuk ke sesi komentar. Jadi di sesi ini saya akan membacakan beberapa komentar para netizen di Instagramnya Mbak Sarah. Sarah Widi ya Mbak Instagramnya. Iya. Kita mulai ya Mbak. Nanti langsung ditanggapi oleh Mbak Sarah. Oke, apa tuh? Oke, yang pertama ada dari @risa_datul. Gimana ya rasanya mengendarai pesawat? Wah, gimana tuh Mbak rasanya? Rasanya ngendara ini sih biasa-biasa aja Bisa ya. diceritain nggak Sekolahnya biar yang luar biasa. Para netizen bisa membayangkan gitu Mbak. Rasanya kalau awal-awal, kalau rasanya sih pertama kali aku naik pesawat ya sebagai ini ya pengemudinya ya, itu mau justru mau tes. Jadi pas mau masuk sekolah tinggi penerbangan itu untuk jadi pilot itu ada yang namanya tes bakat. Itu dimana orang-orang justru sebelum aku keterima itu kita dilihat dulu ada bakatnya apa enggak nih. Jadi bener-bener belum bisa mengendarai udah disuruh gitu. Jadi waktu itu dibawa ke pakai pesawat latih, baling-baling, terus kita take off gitu, ada instrukturnya sama 2 calon murid. Ini masih calon nih, belum belum jadi pilot nih. 2 calon, satu yang udah duduk di sebelah instruktur, yang satu di belakang lagi standby. Kita terbang ke 3.000 kaki, ya rasanya kalau ditanya rasanya yang namanya sesuatu yang baru pasti miss ya, surprise gitu, kayak deg-degan pasti ada gitu ya, tapi euforianya tuh menurut aku tuh ya excited lah gitu, pasti ada semua apapun. Aku percaya banget yang namanya tadi aja aku mau duduk di sini karena baru pertama kali ini pasti excited, deg-degan tuh pasti ada, apalagi duduk di pesawat nih yang belum pernah aku naikin sebelumnya. Itu aku dibawa ke 3.000 kaki, ya udah campur aduk rasanya karena nggak tahu mau ngapain. Jadi yang dilihat adalah mental kita, kita apa nih reaksinya nih gitu. Jadi waktu itu belum belajar kan, belum ada ilmu penerbangan apa-apa. 3.000 kaki tuh aku jadi lupa berapa ya, terus sama instrukturnya dibawa terbang, terus tiba-tiba sama instrukturnya dilepas pesawatnya. Terus dilepas, terus ya udah aku pegang, terus aku tambah power sedikit supaya jadi sebelum masuk tuh kita dikasih tahu, ini pesawat nih jarumnya yang ini harus segini ya, yang ini harus tegak manteng segini ya, ini pesawatnya nggak boleh belok kiri, nggak boleh belok kanan ya. Masih gitu. calon murid aja udah disuruh. Iya, itu baru calon murid loh. Pesawat ya. Tipsnya kalau yang mau jadi pilot belajar simulator, simulator tuh yang ada di komputer. Jadi disuruh megang gitu kan, karena sempat beberapa kali juga main simulator itu, jadi ya gimana nih caranya, teorinya ada, cuma kan prakteknya belum ada ya. Pertama kali tuh campur aduk rasanya, nggak boleh pesawat, nggak boleh miring, nggak boleh, karena udah dilepas yang ada jadi panik. Jadi kalau dia tanya pertama kali dia tanya mengendarai pesawat ya panik karena bukan disuruh duduk manis, tapi bener-bener supaya pesawatnya nggak jatuh. Sampai sekarang kalau mengendarai pesawat masih deg-degan nggak? Enggak ya? Malah pengen, kangen. Malah aduh aku kangen ya gitu, pengen banget.
Itu pesawatnya pas di 3.000 kaki itu sama instruktur aku tiba-tiba pas lagi aku pegang gini ya, mesinnya dimatiin. Wow, gimana tuh Vin Paniknya rasanya? Terus pesawatnya dibelokin. Aduh. Kayak naik roller coaster. Selain pesawat, gini selain ya. pesawat tapi bisa kan Mbak ngendarain kendaraan lainnya? Bisa banget. Aku motor apa sih, 4 tak ya dulu yang namanya ya? Pernah, yang gede-gede Rex King dulu dari. Harus bisa dong, pesawat aja udah bisa. Jadi alhamdulillah karena dari kecil itu aku suka sama aktivitas yang maskulin kayaknya ya, yang cowok lah gitu. Jadi kayak ngelatih otak kiri aku itu, yang logika, yang bilang kayak perempuan gak bisa baca Google Map, ya alhamdulillah aku bisa dari dulu. Dari dulu, emang dulu ada Google Map ya. Nggak, dulu sama ayah tuh suka dikasih peta, disuruh ngasih tahu. Dulu peta loh, belum kayak Google Map gitu. Jadi suruh, karena ayah dulu sering keluar kota ke Jawa atau apa. Kita lihat mana nih kak gitu. Karena ibuku nggak bisa, jadi aku yang disuruhnya anak pertama. Ada lagi Luar Vin? biasa, ada lagi nih Mbak, yang terakhir. Dari Jenny Jeneri. Kak serius nanya, tanda garis di pundak itu apa? Garis 3, garis 4, garis 5. Ada nama Tadi udah di spill pertingkatannya ya. nggak? Udah di spill di awal ya. Oh, udah. Itu namanya ya bahasa awamnya jabatan lah, jabatan pilot. Kalau pertama baru masuk, kita udah dikasih 1 garis 1. Itu namanya dari maksimal 4 garis. 1, 2, 3 itu jabatannya sama aja, first officer namanya, co-pilot. Kalau dulu yang udah bar 3 ini bisa dibilang kapten muda juga, jadi dia udah ATPL program namanya, jadi udah program ATPL tapi belum jadi kapten. Pokoknya kalau kapten udah berempat tuh yang sebagai penanggung jawab lah. Gitu. Kalau misalkan suka ngelihat ada juga nih pesawat-pesawat atau di airline besar, yang pesawat besar maksudnya, dia double captain namanya. Jadi yang di sebelah kiri atau kanan dua-duanya barisnya 4. Tapi tetap aja pilot in command-nya penanggung jawabnya cuma 1 gitu. Meskipun ada 2 captain. Jadi itu jabatan. Jadi dari 1 sampai 3 itu first officer atau co-pilot, yang berempat itu captain. Boleh nanya lagi? Dan dua-duanya pilot ya. Dua-duanya pilot. Dua-duanya pilot ya. Meng-highlight. Boleh nanya lagi Vin, satu lagi. Mbak paling jauh terbang kemana sih Mbak? Aku jauh. Kemana ya? Amsterdam. Amsterdam. Oh, Biasa. kebayang nggak sih berapa jam 14. itu? Oh my jam. God. 14 jam. Itu makanya kopinya berapa gelas. Harus melek terus tuh ya. Pencinta kopi. Jadi kalau terbang itu ada limitnya. Jadi kalau 14 jam ada 3 orang atau 4 orang yang 4 orang pilot kokpit gitu. Jadi gantian. Pembagiannya ada lagi. Kayak Apa tuh, ada Mbak? orang deh. Paket yang tadi saya pesan pesan. paket? Iya, bisa tolong dibantu Vin? Kaget aku ekspresinya. Apa ya? Iya, saya saya lihat kayak dulu. nongol-nongol gitu. Ya, Tim benar, SAR. iya, ada. Jadi kami nyiapin Kakak paket mau antar sih. paket. Oh iya, silakan. Nah, ini Sarjek kita mau nganterin paket. Ini udah kita siapin nih, kita pesen khusus Waduh. untuk Apa nih, Mbak live fest? Sarah. Bukan ya? Ya. Cakep amat ya. Cakep banget. Harus Emang apresiasi aslinya diri juga sendiri dong ya. cakep. Satu lagi ya. Makasih. Kamu tahu nggak dia siapa? Belum tahu. Belum tahu. Kayaknya Belum lihat kenalan. di bawah deh. Belum Oh, kenal. belum ya? Dia pilot loh. Oh, mantap. Kamu juga pilot kan? Ya, pilot apa tuh? Pilot apa? Pilot hati. Aduh, ngakak Mbak, maaf ya. Ini Ada kaos undangan di juga. sini. Nggak salah ya. Ada kaos. Undangan. Ini kaos dari kami, Search the Inspiration and Rescue the World. Wah, Kaos Sartok. asik. Semoga berkenan ya Iya, Mbak Sarah. Thank you makasih banget udah banyak. hadir. Mas Saiful, Makasih. makasih juga udah nganterin. Boleh duduk lagi Mbak Sarah. Nah, kamu agak geser ke sini Mas Saiful biar Gimana? kelihatan in frame-nya. Terima kasih Mbak Sarah Widianti sudah berkenan hadir di sini. Makasih Mbak Banyak Tina. banget loh inspirasi yang kita Makasih. dapetin dari Mbak Sarah. Untuk Sobat SAR yang belum subscribe YouTube ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan terus saksikan podcast SAR Talk setiap hari Sabtu. Sampai jumpa lagi di SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Thank you loh Mbak Sarah. Sama-sama. Ada rencana lagi mau terbang? Insya Allah ada. Kapan Mbak? Tak kalau udah agak ini kayaknya apa namanya di rumah udah kondusif.